Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran 27 ayat 11 dan 12. Perikopnya adalah tentang pelataran kemah suci. Renungan pagi ini juga saya beri judul sama, Pelataran Kemah Suci. Mari kita membaca Alkitab kita. Demikian juga di sebelah utara, pada panjangnya harus ada tirai pembatas sepanjang 100 hasta. Tiang-tiangnya 20 dan alas-alas tiang itu juga 20. Semuanya dari tembaga, sedang kait-kait tiang dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Pada lebarnya di sebelah barat, pelataran harus ada tirai pembatas selebar 50 hasta dengan 10 tiang dan 10 alas tiang itu. Saudara, ayat yang barusan kita baca adalah ayat yang menerangkan tentang pelataran kemah suci, pembangunan pelataran kemah suci. Ukuran, panjang, lebar, serta jumlah layar yang ditopang oleh tiang-tiang secara tidak langsung menunjukkan luas pelataran secara keseluruhan. Tiang-tiang itu dipasangi layar dari kain lenan yang halus yang menjadi pembatas antara bagian dalam dan bagian luar dari pelataran itu. Saudara, menarik bahwa bahan yang digunakan untuk layar bukan kain tebal seperti terpal, melainkan selembar lenan halus. Hal ini berbeda dengan tudung kemah suci yang terbuat dari kain tebal dan berlapis-lapis, yang melambangkan Kristus yang melindungi manusia berdosa dari kekudusan Allah yang menghanguskan. Nah, saudara, layar di pelataran berfungsi memisahkan mereka yang berada di dalam pelataran dengan mereka yang berada di luar pelataran. Nah, kain lenan ini menjadi lambang pemisah antara umat Allah dan mereka yang bukan umatnya. Namun pemisahan itu tampak begitu tipis, seperti kain yang halus dan menerawang. Gambaran ini mengingatkan kita pada keadaan kita saat ini, bahwa seringkali sulit membedakan antara orang yang hidup di dalam Kristus dan mereka yang di luar Kristus. Perilaku dan sikap mereka semua bisa terlihat kok begitu serupa. Sering kita heran, banyak orang Kristen yang perilakunya seperti orang-orang yang bukan Kristen. Tetapi sebetulnya bagi mereka yang di dalam Kristus, secara spiritual, Roh Kudus sedang bekerja aktif di dalam diri mereka untuk membentuk mereka menjadi serupa dengan Kristus. Dalam dunia yang berdosa ini, saudara dan saya sedang dalam proses pengudusan. Saudara, sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk terlibat dalam proses pengudusan yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita dipanggil untuk berbeda dari dunia, bukan hanya dalam penampilan luar, tetapi dalam karakter dan sikap kita juga, supaya menjadi semakin bertumbuh di dalam kedewasaan, di dalam Kristus. Mereka yang di dalam pelataran kemah Allah seharusnya menunjukkan kehidupan yang berbeda dari mereka yang berada di luar pelataran itu. Saudara, mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sudahkah hidup saudara berbeda dengan mereka yang ada di luar? Sudahkah cara hidup kita berbeda dengan cara hidup mereka? Sudahkah kita berbeda dengan cara hidup orang dunia? Semakin selaraskah hidup saudara dengan firman Tuhan? Mari hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dunia ini untuk masuk ke dalam kehidupan di dalam pelataran Allah. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk ayat yang menerangkan bagi kami Tuhan, bahwa seperti layar di pelataran kemah-Mu itu Tuhan, yang tipis menunjukkan kami juga seringkali terlihat tampak sama Tuhan dengan orang-orang dunia. Tetapi pagi hari ini kami sadar bahwa Engkau sedang bekerja dalam kami sedang menuju dalam pengudusan Tuhan. Mari Bapa, oleh sebab itu kami perlukan Engkau menolong kami. Roh Kudus, Engkau selalu mengingatkan kami bahwa sikap kami, kehidupan kami, cara berbicara kami, dan keputusan-keputusan dalam hidup kami selayaknya selaras dengan firman Tuhan dan berbeda dengan cara berpikir orang-orang dunia.
Terus ingatkan kami Tuhan, tolong kami senantiasa supaya kami melampaui Tuhan kehidupan pengudusan ini dengan baik bersama-sama dengan Allah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa menolong kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.